Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan ada tamu asing datang ke istana menghadap Baginda Raja. Ia mengaku sebagai saudagar kaya yang berasal dari negeri seberang. Padahal sebenarnya dia adalah seorang penipu. Lalu kepada Baginda Raja, si penipu itu menawarkan permata-permata yang indah. Waduh, maaf, aku tidak tertarik. Aku sudah punya banyak permata, kata Baginda Raja. Tapi Paduka, permata yang akan saya tawarkan ini mempunyai karya seni yang tinggi, Paduka. Kerajaan-kerajaan lain juga pada membelinya. Masa Paduka tidak berkenan? Ujar si penipu. Penasaran dengan ucapan si penipu, Baginda Raja pun bertanya, memangnya permata apa yang akan engkau tawarkan? Si penipu lalu menggambarkan permata-permatanya dengan sangat terperinci, yang bahkan tanpa melihatnya pun Baginda Raja merasa takjub dibuatnya. Yaudah, aku beli permata-permatamu. Mana, dibawa nggak? Tanya Baginda Raja. Maaf Paduka, karena ini kan bukan permata sembarangan. Saya nggak berani membawanya sembarangan Paduka. Tapi karena Paduka sudah berniat membelinya, besok saya akan bawa permatanya ke sini, tutur si penipu. Ia lalu meminta kepada Baginda Raja supaya dibayar di muka sebagai tanda jadi, dengan alasan agar permatanya tidak ditawar oleh kerajaan lain. Entah kenapa, Baginda Raja dengan mudahnya percaya kepada si penipu itu. Kemudian Baginda Raja menyuruh bendahara kerajaan memberikan uang sejumlah 50.000 dinar kepada si penipu. Oh iya Paduka, selain jualan permata, saya juga menjual obat ajaib Paduka. Barangkali Paduka berminat, kata si penipu. Obat ajaib? Apa manfaatnya? Tanya Baginda Raja penasaran. Obat ini saya dapatkan jauh dari India Paduka. Nah, manfaatnya bisa membuat Paduka perkasa. Tenaga Paduka akan terasa kembali muda. Bayangkan saja Paduka, orang yang usianya sudah 60 tahun, kalau minum obat ini akan memperoleh kejantanannya seperti pemuda umur 20 tahun, tutur si penipu meyakinkan. Dan untuk kedua kalinya, Baginda Raja termakan rayuannya. Ia membeli obat tersebut dengan harga yang sangat mahal. Si penipu lalu pamit pulang dan berjanji akan membawakan permata serta obat ajaib yang telah ia janjikan. Namun setelah seminggu berlalu, si penipu tak kunjung datang. Bahkan sampai berganti bulan, masih tak terdengar kabar dari si penipu. Baginda Raja pun merasa geram dibuatnya. Kurang ajar, beraninya menipuku, kata Baginda Raja penuh emosi. Hingga pada suatu hari, saat Abu Nawas duduk dengan para menteri di istana, Baginda Raja mendengar obrolan mereka menyebut nama si penipu. Memang kalian kenal dengan orang itu? Tanya Baginda Raja. Iya Paduka, kami mengenalnya. Dia itu penipu yang sangat licik Paduka, jawab mereka. Bener, aku juga telah ditipunya. Coba kalau kalian bisa menangkapnya, aku akan beri hadiah uang lebih banyak dari yang aku berikan kepada si penipu itu. Dan akan aku perintahkan untuk memenggal kepalanya, terus digantung di pintu gerbang. Untuk pelajaran biar nggak ada lagi penipu masuk ke kota Baghdad, kata Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal. Wahai Paduka yang mulia, cerita Paduka dengan penipu itu sangat mirip dengan dongeng antara ayam jantan dan wanita tua, celetuk Abu Nawas. Yang gimana ceritanya Abu Nawas? Coba kau ceritakan. Aku ingin mendengarnya, pinta Baginda Raja. Ceritanya begini Paduka. Ada kucing liar menerkam ayam jantan milik wanita tua. Ia kemudian berlari mengejar kucing itu sambil berteriak, "Tolong, kucing itu mencuri 1 kintal ayam jantanku." Nah, mendengar teriakannya itu, si kucing pun berhenti. Lalu dengan kesal kucing itu berkata kepada wanita tua, "Bohong kamu, ayam jantan ini tak seberat yang kau katakan." Secara kebetulan muncullah seekor rubah. Ia kemudian berkata kepada si kucing untuk meletakkan ayam jantan itu ke tanah, agar si rubah bisa menimbangnya. Setelah si kucing meletakkan ayamnya, si rubah langsung merebutnya dan membawanya kabur. Sambil berlari, si rubah berteriak, "Katakan kepada wanita tua itu,
ayam jantannya beratnya lebih dari 1 kintal. Spontan Baginda Raja tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Abu Nawas. Dari cerita yang disampaikan Abu Nawas, Baginda Raja mengambil hikmah agar lebih baik mengikhlaskannya daripada harus kehilangan uang yang lebih besar. Terlepas cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, sebagai orang yang beriman, kita harus mampu menimbang dalam segala keputusan tentang manfaat dan mudorotnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas melakukan pengembaraan menyusuri daerah-daerah yang tak pernah ia jumpai. Hingga akhirnya sampailah ia di suatu kampung yang rata-rata penghuninya orang miskin. Untuk menuju kampung tersebut sangatlah sulit karena terpisah oleh sungai yang besar yang tak ada jembatan penyeberangan. Abu Nawas sendiri harus menyewa sebuah perahu agar bisa sampai di kampung tersebut. Melihat ada orang asing datang di kampungnya, para penduduk menyambutnya dengan ramah. Apalagi kala itu penampilan Abu Nawas layaknya seorang ulama sufi. Dan ketika malam tiba, Abu Nawas diundang untuk mengikuti sebuah pertemuan, di mana dalam pertemuan tersebut membahas rencana pembangunan jembatan. Abu Nawas pun menyarankan agar tiap-tiap warga dimintai sumbangan. "Wahai Tuan Abu, penduduk kami rata-rata orang miskin. Untuk makan saja susah, Tuan," kata mereka memberitahu. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun terdiam. Benar juga ya, mereka adalah penduduk miskin. Kalaupun membangun jembatan sendiri, itu juga nggak mungkin, sebab mereka nggak tahu caranya, pikir Abu Nawas. Tidak lama kemudian muncullah ide cemerlang di otaknya. Sebenarnya gampang. Untuk bisa menyeberangi sungai, kalian nggak perlu membangun jembatan. Kalian cukup membuat sungai itu menjadi dangkal, tutur Abu Nawas. "Terus gimana caranya, Tuan?" tanya mereka. "Caranya mudah sekali. Kalian cukup menggali lubang di tengah sungai dan memindahkan pasirnya ke tepian. Nah, dengan begitu sungai akan menjadi dangkal dan kalian bisa melewatinya tanpa jembatan," jelas Abu Nawas. Warga kampung sontak tertawa mendengar usulan aneh dari Abu Nawas. Namun sang pemimpin kampung justru menanggapinya serius. Ia penasaran dengan langkah selanjutnya. "Tuan Abu, apa Tuan yakin itu akan berhasil?" tanya pemimpin kampung. "Oh ya pasti. Dan ini lebih murah daripada kalian harus membangun jembatan. Dan yang penting, kalian gak perlu mengeluarkan uang," jawab Abu Nawas. Meskipun usulannya terdengar sedikit gila, Abu Nawas berusaha membujuk para warga supaya mau menuruti saran tersebut. Kemudian pada keesokan harinya, para warga dengan semangat mulai menggali pasir yang ada di tengah sungai dan dipindahkannya ke tepian. Setelah beberapa hari berlalu, sungai tak kunjung dangkal, bahkan ukurannya justru semakin melebar. Hal ini membuat para warga frustasi. "Bagaimana nih Tuan Abu? Usulanmu justru membuatnya semakin buruk. Coba lihat, sungainya jadi semakin lebar dan makin susah dilintasi," kata para warga mengeluh. "Tenang saja, teruskan saja pekerjaan kalian. Nanti juga akan membuahkan hasil," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana dengan pasirnya, Tuan? Kemana lagi harus diletakkan?" tanya mereka. "Oh, soal pasir, biar aku yang mengurus. Nanti aku panggil seseorang untuk mengambilnya," jawab Abu Nawas. Sebulan pun berlalu dan kondisi sungai tak menjadi dangkal sama sekali. Akhirnya para warga memutuskan diadakan pertemuan kembali. Mereka sudah tak sabar ingin memarahi Abu Nawas. Ketika pertemuan berlangsung, para warga mulai meluapkan amarahnya. "Percuma kami mengikuti saranmu, Tuan Abu. Sudah sebulan, tapi nggak ada hasil. Kami sudah mengorbankan tenaga dan waktu. Tapi apa hasilnya?" kata para warga emosi. "Tenang, sabar dulu. Ini, aku sudah mengumpulkan uang kalian. Silahkan gunakan uang kalian untuk membangun jembatan.
balas Abu Nawas sambil mengeluarkan kantong yang penuh berisi uang. Melihat ada uang banyak sekali, mereka pun menjadi heran. Terlebih saat Abu Nawas mengatakan bahwa uang tersebut adalah milik mereka. Tapi dari mana uang itu, Tuan Abu? Kami nggak merasa memilikinya, tanya para warga kebingungan. Abu Nawas pun lalu menjelaskan bahwa uang yang dibawanya itu adalah hasil menjual pasir yang mereka gali selama sebulan ini. Kalian ingat kan orang yang setiap hari mengambil pasir? Nah, dia itu pembelinya, terang Abu Nawas. Seketika para warga pun tertawa dengan kecerdikan Abu Nawas. Mereka juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepadanya. Dan berkat usulan Abu Nawas, mereka akhirnya berhasil membangun jembatan. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, sebagai seseorang yang beriman, sudah seharusnya kita membantu saudara kita dengan kelebihan apa yang kita miliki. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.